Udahlah tuh, mereka nurut lah apa kata si Rido. Kan memang itu, jangan sebutkan apa yang kau alami di sini, yang kau tengok di sini, di waktu lagi di sini, nanti aja waktu pulang. Mereka nurut, mereka milihlah istirahat bentar di tepi sungai itu kan, menjauh dari si arak pohon itu. Tapi waktu lagi istirahat, Wak, Dewi ini belum bisa rileks gitu lah. Dia masih kepikiran sama apa yang dia alami tadi. Nah, apa yang dia alami sama si Dewi? Nih kita masuk, kalau kita kan nggak apa-apa, kita langsung ceritain aja ya. Nah, jadi Wak, POV dari si Dewi dia. Pas dia jalan itu sebelum sampai ke sungai ketiga, waktu nyebrang sungai ketiga ini, waktu dia jalan sampai di dekat sungai itu, Dewi ngerasa macam ada yang ngawasin dia dari arah belakang. Makanya dia sempat berhenti bentar, dia ngecek lah ke belakang, dicek nggak ada apa-apa, Wak. Nah, nggak lama dari dia ngecek itu, Dewi tiba-tiba dengar ada suara gemerisik dedaunan dari pohon besar yang ada di tepi sungai itu. Tuh pohon dia berdiri tadi tuh, suaranya berisik kali, Wak, macam kena angin kencang, padahal waktu itu juga lagi nggak ada angin sama sekali. Karena penasaran, Dewi dongak lah itu ke si pohon itu, dan disitulah Dewi ini dikejutkan sama sosok kera warna hitam lagi bergelantungan, Wak, di atas pohon. Ya, bukannya biasa Nadia kalau misalnya di hutan ada kera kayak gitu, enggak, Wak, aneh apa keranya. Ukuran badan kera itu besar kali, macam ukuran orang dewasa. Terus salah satu tangannya megangin kain merah, ya. Dan si sosok kera itu nggak ada matanya, ya. Kayak gitu, Wak. Waktu itu Dewi kan langsung teriak kan, langsung teriak sekejang-kejangnya, tapi entah kenapa suaranya nggak bisa keluar tuh dengok itu, dan badannya langsung nge-freeze gitu loh, nggak bisa digerakin sama sekali, Wak. Dia udah berusaha manggil kawan-kawannya itu, tapi tetap mulutnya itu betul-betul nggak bisa kebuka gitu loh, macam orang ketindihan tapi berdiri posisinya. Makanya kawan-kawannya pada nggak tahu, orang Dewi juga nggak keluar suaranya kan, makanya itu dia ketinggalan, Wak. Untung kawan-kawannya ada yang ngeh. Itu yang dialami sama si Dewi, itu yang ditengok di pohon besar itu. Dan cerita ini nggak dia sampaikan, Wak, ke kawan-kawannya, karena kan tadi dilarang sama si Rido kan, tapi itu yang dialami sama si Dewi. Dah, itu gangguan pertama dari kelompok ini ya. Nah, setelah kondisi Dewi udah agak membaik, Dito sama rombongannya memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Nggak pulang mereka, Wak, karena Rido bilang kita lanjutin aja gitu. Tapi kali ini urutan jalannya udah ditentuin, jadi biar nggak ada yang ketinggalan lagi, jadi urutannya diganti lah gitu. Putra, Dika, Randy jalan paling depan, Dewi, Nadia, Vira di tengah yang perempuan-perempuan, Dito, Taufik, Fahri, Fauzan sama si Rido jadi paling belakang, si tour guide-nya belakang. Mereka pun jalan lah ini beriring-iringan membelah hutan. Sampailah di satu tempat mereka ngelihat ada satu pohon lagi, Wak, tapi pohon beringin. Besar kali pohon beringin itu, Nadia. Dan di bawah pohon itu ada sajen yang isi ada buah kelapa, terus ada koin, ada dupa, ada uang 2000-an, dan ada kain warna merah. Waktu nengok kain itu, firasat si Dewi langsung gak enak. Gara-gara kan tadi dia nengok ada kera pegang kain merah, ya kan. Jadi sepanjang jalan itu Dewi cuma baca-baca doa aja terus. Nah, sementara Dito sama yang lain ya cuman penasaran, oh ditaruh sajen di sini kayak gitu-gituan. Ditanya lah, mereka tanya lah ke si Rido kan, buat apa sesajen itu, Rido? Siapa yang naruh di situ gitu kan? Rido bilang udah sudah fokus jalan aja, nanyanya besok aja kalau kita udah sampai di base camp, kata si Rido. Akhirnya Dito sama yang lain gak banyak tanya, lanjutlah jalan lagi. Sampai sekitar jam 3:30 sore, Wak, mereka pun tibalah di sungai keempat nih, sekaligus juga menjadi tempat tujuan mereka. Karena apa? Karena tepat di seberang sungai itulah, Wak, situs Batu Bekamar ini berdiri. Nah, di situ Dito dan yang lain pun bisa ngelihat dengan jelas sekitar 10 meter di depan mereka dari tepi sungai itu ada tebing batu besar yang dindingnya berlubang-lubang. Bentuk lubangnya macam gua persegi itu loh, Wak, sekitar 2 kali 0,5 meter katanya. Dan jumlah lubangnya juga ada banyak dan tersusun tuh, macam tersusun rapi lah di dinding-dinding batu itu. Dan kalau dilihat dari bentuknya yang teratur, Wak, lubang-lubang itu macam pahatan manusia. Nat. Jadi bukan terbentuk secara alami lah gitu. Nah, menurut penjelasan si Rido, lubang-lubang itu dulunya dipakai untuk tadi itulah menyimpan mayat, tapi sekarang udah enggak. Dulu memang fungsinya sebagai rumah sementara jenazah gitu loh, Wak, sebelum akhirnya pemakaman akhir dimulai gitu, karena dianggap lebih aman dari hewan atau juga banjir, sekaligus juga menjadi tempat penghormatan leluhur. Bahkan ada satu keluarga atau satu farm lah gitu yang dimasukkan ke dalam satu rongga kayak gitu. Nah, setelah mendengar penjelasan singkat dari Rido, si Wawa, si Dito sama si Randy memutuskan untuk lebih dekat lagi ke Batu Bekamar itu. Sementara kawan-kawan yang lain istirahat itu duduk di sana di dekat sungai itu. Nah, nggak lama setelah ngelihat-lihat lebih dekat ini, si Dito sama si Randy yang lagi nyusul ke depan, nyusul lebih mendekat ke Batu Bekamar, tiba-tiba berteriak, wow, kayak gitu kan. Kenapa mereka teriak, Wak? Karena mereka ngelihat ada tulang belulang di salah satu lubang tebing, dan di dekat tulang belulang itu ada kain warna merah.
Jadi macam kain merah yang dekat sesajen yang mereka tengok di pinggir jalan tadi tuh ditengok lagi sama mereka. Berlarilah